siap. Orang luruskan. Lurus. Periksa kerapian. Mulai. 1, 2, 3, 4, selesai. Untuk Banjar sebelah kiri, maju terlebih dahulu. Mulai. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Duduk siap. Ran. Untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk menyematkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, silahkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan untuk Hanik memimpin teman-temannya maju ke depan. Yang hikmat ya. Ya, Bu. Guru dan teman-teman dipersilakan untuk hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Guru dan teman-teman dipersilakan semua. Baiklah, untuk kegiatan hari ini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya? Nihil. Ya, alhamdulillah nihil. Tapi kayak Lihin nggak kelihatan ya? Lihin kayaknya nggak masuk ini. Kenapa? Sakit lagi? Biasa Bu. meriang, Biasa sakit-sakitan ya. Semoga didoakan saja. cepat sembuh. Ya, didoakan semoga Lihin cepat membaik ya. Karena sering sekali Lihin itu sakit. Ya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ini juga Asyid kayaknya nggak masuk ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya absen untuk Adi Putra, Ya, hadir. Adi Prastyo, Hadir. Akmal Sujeni, Hadir.
Alvin Nurfala, Hadir. Aziz Nurholik, Hadir. Bagas Zaki Fauzan, Hadir. Adik Eriko, Hadir. Ayu Widya Lestari, Hadir. Bayu Julianto, Dimas Setiawardana, Erik Setiawan, Gunawan, Hanik Muflik Hatun Mahfiro. Lihir sakit ya. Nanang Budi Utomo, Nena Rahma Ayu, Hadir. Rifki Prasetyo, Rizal Abdillah, Hadir. Yoda, Hadir. Zahra Nabila. Hadir. Ya, terima kasih kalian hari ini semangat sekali ya. Hanya satu anak yang tidak masuk ya. Kita bikin ya. Semoga Likin diberi kesembuhan ya. Jika memang sedang berkendala sakit. Baiklah anak-anak sekalian, Bu Guru mau memberikan semangat lagi agar tambah semangat. Oke? Kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Kegiatan pembelajaran dimulai. Kalian tahu waktu TK ada lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Tahu ya? Hafal semua ya? Kita menyanyikan 2 kali Potong Bebek Angsa dengan semangat dan tepuk tangan ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa diluari. Ya, tepuk tangan. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, terima kasih kalian sudah luar biasa ya. Untuk pembelajaran kali ini, Bu Usul hanya memotivasi seperti itu. Jadi kegiatan hari ini harus dengan penuh apa? Gembira, semangat ya, penuh bahagia karena kebahagiaan itu hanya milik kita sendiri ya. Hanya milik siapa? Kita yang bisa merasakan kebahagiaan itu ya. Yaitu dengan cara apa? Bersyukur, benar ya. Dengan rasa bersyukur kita nanti akan muncul kebahagiaan, kemudian akan muncul apa? Energi positif ya, energi positif sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang bersemangat, kita menjadi orang yang cantik, kita menjadi orang yang gagah dari diri kita sendiri atau dari dalam diri kita sendiri. Paham ya? Ya. Jadi Bu Usul akan memulai materi hari ini ya. Kalian melihat di layar ya. Kira-kira di situ ada apa? Penampakan apakah itu? Apa? Silase ya. Apakah jelas di belakang? Bayu jelas. Kemudian dari belakang sana, Ifren jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Ini ada gambar silase ya. Ada berapa gambar di situ? Ada 3 gambar ya. Ini saya zoom malah nggak kelihatan. Oke, jelas ya. Nah, dengan identifikasi kalian ya, yang nomor 1 itu gambar nomor 1 itu silase yang bagaimana? Ada yang bisa nggak? Izin jawab, Bu. Ya, Riza ya. Rizal, oke, Rizal. Nomor 1 gambar silase yang berjamur, Bu. Gambar silase yang berjamur, ya betul sekali ya. Kemudian untuk gambar kedua ini ada yang bisa menjawab nggak? Izin pertama, Bu. Ya, Silase busuk, Bu. silase busuk, ya. Kira-kira setuju nggak teman-teman ini? Untuk gambar kedua itu silase busuk. Setuju. Hah? Gimana? Setuju ya? Karena memang secara teksturnya seperti membusuk ya, menggumam dan membusuk. Kemudian untuk gambar 3
Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Ya. Silasanya normal dan baik. Silasanya normal dan baik. Berarti bisa membedakan ini antara tiga gambar ini? Bisa ya? Ya, jadi saya perjelas lagi bahwa untuk gambar satu ini adalah gambar silase yang berjamur, ya. Kemudian yang kedua adalah gambar silase yang busuk. Kemudian yang ketiga silase yang normal atau yang baik. Secara tekstur mungkin bisa dilihat ya seperti itu. Nah, ini kan sebuah masalah ya. Masalah nggak kira-kira? Masalah karena adalah bahasanya itu gagal produk. Jadi ini masalah. Apakah itu baik atau enggak bagi ternak ya? Kemudian pastinya dari masalah itu timbul penyebabnya enggak? Nah, kira-kira untuk gambar satu yang silase berjamur itu disebabkan karena apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Riza. Riza, silakan. Karena proses penyimpanannya kurang rapat. Karena proses penyimpanannya kurang rapat. Ya. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Karena memang untuk proses fermentasi itu adalah apa? Harus rapat ya. Ya. Kemudian ada yang lain nggak ini? Ya. Karena kadar airnya terlalu rendah. Kadar air terlalu rendah juga menyebabkan berjamur. Setuju nggak ini? Setuju. Setuju ya. Kemudian mesti ada lagi. Ada yang Bu. ya siap. Udah. Campuran bahan pakannya tidak terlalu sedikit Oh iya berarti. dan tidak sesuai takaran. Oh iya, kemungkinan dijualnya banyak sekali. Kemudian di situ kan ada penambahan ya, penambahan bahan pakan seperti konsentrat, mungkin terus ya adiktif, suplemen ya. Kemungkinan di situ hanya banyak dijualnya dan penambahan pakan yang lain kurangnya atau dosisnya kurang. Setuju ya? Setuju. Oke ya. Baiklah, untuk berarti gambar satu sudah ya, penyebabnya sudah ada 3 atau ada yang lain? Cukup ya? Sudah ada 3 yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian ya. Tepuk tangan buat kalian. Baiklah, selanjutnya di sini untuk menunjukkan gambar 2 itu penyebabnya apa ya? Izin menjawab. Ya, Karena enak. kadar airnya terlalu tinggi. Karena kadar airnya terlalu tinggi. Masuk akal nggak kira-kira ini? Masuk akal ya? Karena kadar airnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan silase itu membusuk. Nah, berarti kalau kadar air terlalu tinggi, kira-kira kadar air normal untuk silase itu berapa? Ada yang bisa menjawab nggak? Izin bertanya, bisa Ya. menjawab. Oke, Erik. Jadi ada bisa saja kadar air tersebut yang baik adalah 65 sampai 75%, Bu. Oke ya, tepuk tangan. Pemahaman kalian tentang silase cukup luar biasa ya. Jadi untuk kadar air normal untuk silase itu sebanyak 65 sampai 75%. Nah, di sini kalau kalian kurang paham dengan materi ini, boleh cari artikel. Kalau tadi yang disampaikan Bu Husnul atau teman-teman tadi salah, silahkan gali di literasi. Benar enggak ini kadar air silase itu yang normal 65 sampai 75. Nah, seperti itu ya. Paham? Ya. Berarti untuk yang gambar 3 itu kan silase yang baik ya. Ini bisa ya menjawab. Kira-kira untuk gambar 3 itu bisa dicirikan nggak? Ciri-ciri silase yang baik seperti apa? Menjawab. Ya. Ciri-ciri silase yang baik: pertama, rasa dan wanginya asam; kedua, warna pakan ternak masih hijau; tekstur rumput masih jelas, tidak berjamur, tidak berlendir, dan tidak menggumpal. Iya, tepuk tangan untuk kalian memang luar biasa. Pemahaman kalian tentang silase cukup lumayan ya, cukup memang sangat betul sekali ya. Jadi dengan gambaran di atas ini adalah sebuah masalah silase yang gagal atau yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh ternak, sehingga ada silase yang memang silase yang baik itu seperti apa? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Hani. Salah satunya adalah bahwa teksturnya nanti akan utuh, tidak menggumpal.
Kemudian harumnya adalah fermentasi, ya. Pernah mencium bau fermentasi? Pernah ya, seperti itu. Kemudian warnanya juga tidak masih seperti hijauan, walaupun mungkin agak berkurang kuning-kuningan, tetapi di situ teksturnya adalah tidak lembek dan tidak membusuk, seperti itu. Paham ya? Berarti pemahaman kalian tentang silase hari ini berarti kalian cukup luar biasa, ya. Nah, di sini berarti kalian sudah tahu ya materi apa yang akan disampaikan hari ini, ya. Jadi Bu Usul nanti akan menyampaikan materi tentang pengawetan hijauan pakan ternak, ya, yaitu dengan cara pembuatan apa? Silase, ya. Jadi untuk hari ini untuk KD-nya adalah 3.11 melakukan pengawetan atau pengolahan hijauan pakan ternak. Kemudian indikator pencapaiannya adalah kalian nanti bisa menerapkan prosedur atau teknik pengawetan. Kemudian 4.11 melakukan pengawetan dan pengolahan hijauan pakan ternak. Indikator pencapaiannya adalah kalian nanti bisa melakukan pengawetan hijauan pakan ternak, seperti itu, ya. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan nanti pengamatan gambar, ya, melalui pengamatan video, kemudian diskusi kelompok, kemudian nanti melakukan praktek, kalian bisa menerapkan dan melakukan pengawetan hijauan pakan ternak dengan benar, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan nggak ini di sini? Enggak ya? Berarti kalian sudah paham ya? Nah, Bu Guru sudah menampilkan modul ya, modul ajar di Google Drive. Nah, nanti kalian silakan buka di WA masing-masing ya, di WA grup ya. Ada link modul ajar. Silakan nanti kalian buka untuk pemahaman kalian lebih jauh. Paham? Nah, karena modul ajar silakan kalian buka ya, sudah saya share di WA. Nah, berikut ini adalah materi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi pengawetan. Tapi sebelumnya, Bu Husnul itu mau menyampaikan indikator penilaiannya ya. Jadi penilaian di sini kita mengambil penilaian 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pengetahuan di sini nanti saya mengambil nilai penugasan, ya. Kemudian kalau penilaian keterampilan, saya akan mengambil nilai dari unjuk kerja, yaitu nilai praktek. Paham ya? Nah, KKM nanti yang harus kalian capai adalah berapa untuk KKM-nya? Tahu nggak? 70 ya. Jadi kalau masih di bawah 70 berarti kalian kurang menguasai. Boleh nanti remedi ya. Tapi kalau sudah di atas 70 berarti kalian sudah paham, boleh melanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Paham nggak? Ya. Baiklah, untuk materi sekarang saya akan memberikan materi tentang pengawetan hijauan pakan ternak. Masih ingat materi minggu lalu apa? Materi minggu lalu tentang prosedur pemanenan hijauan, Bu. Oh, siap. Berarti kamu masih fokus ya? Iya. Tepuk tangan. Ya. Jadi minggu lalu itu adalah tentang prosedur pemanenan hijauan. Ya enggak? Nyambung nggak kira-kira kalau sudah panen terus diolah? Nyambung nggak? Ya. Berarti tindak lanjut dari pemanenan hijauan, apalagi sekarang ini di musim hujan ya. Musim hujan itu cukup panjang, apalagi di daerah pegunungan. Sehingga apa? Hijauan itu berlimpah ruah, ya enggak? Nah, di sini sebagai petani peternak yang punya inovasi, punya kreativitas, punya kemampuan untuk mengolah bahan pakan tersebut, akhirnya dibuat apa? Silase atau pengawetan hijauan tadi. Nah, jadi tindak lanjut dari pemanenan hijauan kemarin di minggu lalu, sekarang kita akan melakukan pembuatan apa?
silase atau pembuatan pengawetan hijauan pakan ternak ya. Nih. Jadi untuk ya. Jadi pengawetan hijauan pakan ternak. Nanti saya menjelaskan teori pengawetan hijauan ya. Teori pengawetan hijauan yang di sini yang pertama adalah ini sudah saya sampaikan indikatornya tadi ya. Kemudian ini bisa dibaca ya. Ya. Jadi hijauan itu merupakan kebutuhan pokok bagi ternak, ya enggak? Sama juga pada manusia. Butuh sekali yang namanya karbohidrat untuk energi, untuk aktivitas sehari-hari. Jadi ini kebutuhan ternak ruminansia itu adalah harus tersedia. Secara apa ini? Secara terus-menerus atau kontinu, ya, tidak boleh berhenti, ya. Nah, di sini bisa dicukupi ketika mungkin sekarang sedang berkecukupan. Ya enggak, karena memang musim penghujan sehingga memang hijauan subur di mana-mana. Tetapi ketika nanti di musim kemarau, kira-kira apa? Kira-kira ketika di musim kemarau hijauannya bagaimana? Berkurang ya, karena apa ini tadi? Kering ya, tanahnya kering, tandus dan sebagainya, sehingga kecukupan tentang hijauannya nanti bisa saja berkurang. Sehingga ternak bagaimana kalau hijauannya berkurang? Ternaknya akan bagaimana? Kebutuhannya tidak terpenuhi, terutama di nutrisi ya. Di nutrisi gizinya hijauannya itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang saya bertanya, bagaimana cara mengantisipasinya tadi? Dengan cara membuat pakan tambahan seperti silase, Bu. Oke, dengan cara membuat pakan tambahan. Contohnya silase, walaupun nanti banyak ya, banyak pengolahan hijauan. Jadi saya membahas tentang silase dulu, karena nanti juga ada hay, ada amoniasi jerami, ada apa dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas membuat silase, gitu ya. Jadi ketika nanti di musim kemarau, kita tidak akan pengolahan lagi karena kita sudah menyimpan. Bu Guru pengen bertanya, kira-kira untuk pembuatan silase daya simpannya untuk diberikan ke berapa hari atau bulan atau tahun kemudian cukup lama nggak? Lama. Kira-kira berapa bulan? Berapa tahun? Bisa mencapai 6 bulan bisa. Sampai 1 tahun bisa. Ya berarti itu awet. Tetapi dengan ketentuan benar-benar rapat, Bu, dan jangan lupa. Betul ya, tadi ya harus jangan ada udara yang masuk. Kalau udara yang masuk itu akan memunculkan bakteri dan jamur yang lain itu akan muncul sehingga nanti akan seperti gambar tadi itu, ya. Seperti itu. Paham ya? Nah, berarti antisipasi ketika di musim kemarau harus membuat silase atau pakan hijauan, pengawetan hijauan. Untuk kebutuhan ternak di sini, untuk menyediakan kebutuhan ternak akan dijual sepanjang tahun di musim kemarau. Solusinya oleh peternak itu dengan membuat pengawetan, ya. Silase itu dengan cara teknologi ya pembuatannya ya, karena di situ menggunakan bahan-bahan yang memang seperti konsentrat, seperti molasses ya. Kemudian apa lagi? Polar, apa lagi? EM4. Nah itulah, itu teknologinya adalah fermentasi ya, penyimpanan yang beberapa hari, tetapi nanti bisa menyebabkan terjadinya masa simpan yang cukup lama sehingga expirednya itu cukup lama ya. Ini mengantuk ya, coba tepuk-tepuk lagi biar semangat. Dilanjutkan untuk materinya. Ya. Jadi untuk teori pengawetan hijauan pakan ternak seperti ini ya. Ini untuk Indonesia masuk daerah tropis ya, sehingga memang memiliki 2 musim. 2 musimnya apa? Kemarau dan
penghujan. Nah, di sini untuk hijauan pada musim hujan atau penghujan ini biasanya memang berlimpah. Sedangkan nanti pada musim kemarau itu nanti akan berkurang. Sehingga nanti diupayakan untuk salah satunya antisipasinya adalah membuat tadi pengawetan ya. Silase. Sekarang saya pengen bertanya, yang tahu silase itu apa? Siapa yang mau coba? Siapa yang bisa menjelaskan silase itu apa? Ya, yang keras. Silase adalah hijauan pakan ternak yang disimpan dalam keadaan segar setelah mengalami proses ensilase. Sebagai bentuk penyimpanan hijauan pakan ternak dalam keadaan segar, kadar air hijauan berkisar antara 60-75%. Silase dibuat dan disimpan dalam suatu tempat yang disebut dengan silo. Pembuatan cukup Bu. Ya, intinya bahwa silase di sini bisa dikatakan hijauan pakan ternak yang disimpan dalam bentuk fermentasi. Hijauan segar apa lagi ini kamu silase? Ya. Yang kandungan airnya tadi berapa? 60. Literasi itu kadang berbeda-beda tetapi mendekati. Ada yang 60, ada yang 65, tapi batasannya itu ya. Hanya 65, 60 sampai 75% ya. Itu adalah kadar airnya. Nah, di sini juga ada tujuan. Siapa yang mau menjawab tujuan pembuatan silase apa? Ada yang ingin menjawab? Ya, Zahra. Mengantisipasi keterbatasan sumber pakan ternak di musim kemarau atau paceklik. Dua, memanfaatkan kelebihan pakan ternak berupa hijauan yang tersedia sepanjang musim hujan. Yang ketiga, mengawetkan dan mengurangi kehilangan zat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa sekarang. Iya, betul sekali ya. Kata kuncinya antisipasi ketika masa musim ya. Kemudian karena berlimpah hijauannya bisa digunakan sebagai pengawetan hijauan pakan ternak ya itu. Kemudian ini ada mengapa ya, tadi kan sudah di awal itu ada masalahnya adalah silase berjamur dan silase membusuk. Ternyata tadi ada yang menyebutkan penyimpanannya harus apa tadi? Anaerob. Nah, bagaimana cara memperoleh suasana anaerob? Ada yang bisa berani menjawab? Silakan. Ada yang bisa? Ya, Hani. Pemadatan bahan silase atau hijauan yang telah dicacah dengan cara ditekan menggunakan alat atau diinjak-injak. Tempat penyimpanan silo harus ditutup rapat dan dijaga jangan sampai terjadi kebocoran. Mempercepat pembentukan suasana asam dengan cara menambah bahan pengawet atau bahan tambahan atau zat aditif secara langsung dan tidak langsung. Ya, tepat sekali ya. Tepuk tangan. Jadi suasana anaerob itu harus ini diperhatikan. Yang pertama pemadatan ini. Mengapa juga silase itu harus dipotong kecil-kecil ya? Itu biar apa? Nanti ketika dimasukkan ke dalam silo itu nanti akan padat ya, karena memang tidak boleh ada rongga di dalamnya ya. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi adalah tempat penyimpanannya atau silo yang digunakan itu harus apa? Rapat ya, tidak boleh ada udara yang masuk. Kemudian yang ketiga itu dengan rapat itu akhirnya akan mempercepat terjadinya fermentasi ya. Paham? Boleh ya dilanjutkan lagi ya. Baik. Nah, kemudian di sini untuk apa namanya? Mengkomunikasikan. Nah, saya tunjukkan apa namanya? Gambar tadi nih ya. Gambar dua saja yang bermasalah ya. Yang bermasalah ini. Nah, di sini coba diamati lagi, cari solusi agar apa namanya? Agar kalian itu tahu bahwa nanti ketika membuat itu jangan seperti itu atau hasilnya busuk dan berjamur. Ya? Bisa?
Silakan untuk ditulis mungkin jawaban kalian, kemudian dikomunikasikan ya, dikomunikasikan solusi yang pertama dan solusi kedua. Ya, tadi permasalahannya tadi silase berjamur. Kemudian yang kedua silase apa? Membusuk. Nah, apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah. Gambar nomor 1, solusinya apa, Zahra? Menurut saya, solusi untuk gambar nomor 1, silo penyimpanan harus ditutup rapat sehingga proses silase berjalan dengan baik dan pakan hijauan tidak cepat dibusukkan oleh bakteri dan jamur. Oke, ya tepuk tangan untuk Zahra. Ya. Tepuk tangan ya. Jadi bisa menemukan solusi gambar pertama, ya, yaitu tadi dengan cara penutupan yang rapat. Ada lagi? Oke. Solusi gambar pertama. Oke, masih solusi gambar pertama. Penyimpanannya harus anaerob atau tertutup rapat supaya cepat terjadinya proses fermentasi. Iya, betul sekali. Setuju nggak? Setuju ya. Kemudian ada lagi untuk solusi yang gambar pertama? Cukup? Ya. Sekarang kita ke gambar kedua. Kira-kira solusinya apa? Izin menjawab, Bu. Oke, Erik. Hijauan yang disimpan harus dipotong atau dilayukan terlebih dahulu, Bu. Oke. Kadar airnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak terjadi pembusukan. Ya, betul sekali ya. Setuju nggak? Ini jawabannya seperti itu. Setuju ya? Setuju. Ya, jadi tadi harus dipotong kecil-kecil biar padat dulu. Kemudian kadar airnya harus berapa? 60-65. Ya, terus apa lagi? Ya, harus dilayukan terlebih dahulu biar jadi tidak harus hijauan segar langsung dicacah gitu ya, harus dilayukan terlebih dahulu mengurangi kadar air. Nah, dari materi ini hari ini kira-kira siapa yang ingin bertanya tentang silase? Silakan. Ada yang bertanya enggak? Oke. Izin bertanya. Jadi dalam penyimpanan silase harus ditutup dengan rapat. Oke, pertanyaannya. Jadi di dalam pembuatan silase harus ditutup dengan rapat ya? Iya. Betul seperti itu ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Siapa ini yang mau menjawab? Yang mau menjawab tadi siapa? Hah? Bahwa silase harus ditutup rapat. Mungkin? Menjawab. Oke, Gunawan. Kan prosesnya anaerob, jadi harus ditutup rapat. Oh ya, tepuk tangan. Kalian memang sangat luar biasa. Ya? Berarti pemahaman kalian tentang silase cukup ya, cukup apa yang di sini paham banget ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi tidak? Selain mungkin Dimas, kemudian Gunawan ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti Bu Usul akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Pembagian kelompok ini berdasarkan memang evaluasi di KD sebelumnya, kan sudah ulangan harian itu di KD sebelumnya titik 10 ya, 3.10. Jadi ada 6 nilai teratas itu saya jadikan kelompok 1 nanti, ya. Jadi ini di sini saya kelompokkan kalian kelompok 1. Jadi saya mengambil memang nilai teratas, nilai kedua, ya, nilai ketiga, ya, dan ini yang kelompok 4 ini anak-anak yang kemarin tidak masuk, sehingga nanti di apa? Sehingga nanti anak-anak ini masuk di kelompok 4. Nah, kegiatannya nanti kalian karena kemarin sudah melakukan praktek pengawetan. Nah, nanti untuk kelompok 4 yang akan melakukan praktek pengawetan. Siap? Ya, karena kemarin kalian tidak masuk. Ya. Jadi hari ini kalian yang akan mengulang atau melakukan pengawetan hijauan pakan ternak sendiri dengan kelompok kalian 6 anak ini ya. Oke, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi saya jelaskan lagi nanti setelah ini
kalian akan saya bagi menjadi kelompok 4 tadi. Jadi yang akan melakukan kegiatan praktek nanti kelompok 4 ya, karena kelompok 4 kemarin tidak mengikuti pelajaran dan tidak mengikuti praktek seperti itu. Nanti untuk kegiatan praktek untuk kelompok 4 ini nanti gunakan werpak dengan lengkap ya. Perlengkapan APD diperhatikan. Kemudian apa namanya? K3LH harus diperhatikan ya, itu adalah untuk kegiatan yang kelompok 4 ya. Saya bagikan untuk LKPD ini nanti adalah di LKPD ini nanti kalian ada kegiatan diskusi kelompok ya. Silahkan nanti untuk dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian, kemudian dikumpulkan. Jangan lupa tulis ya, tulis nama kelompok kalian. Ya, di sini di depan ini, kemudian dikumpulkan ya, dikumpulkan, kemudian ini nanti ambil sebagai nilai keterampilan. Baik ya, paham nggak? Oke, silakan untuk yang kelompok 4 nanti ini apa namanya keluar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa tetap semangat. Sebelum dilakukan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, kalian sangat luar biasa sekali, masih tetap semangat ya. Jadi untuk pada pagi hari ini kalian nanti akan melakukan kegiatan praktik pengawetan hijauan pakan ternak, karena pada minggu kemarin kalian tidak masuk ya, ada yang berkepentingan, kemudian sedangkan kelompok-kelompok yang lain sudah melakukan kegiatan praktek, sehingga pada pagi hari ini kalian nanti akan melakukan kegiatan praktek pengawetan seperti pada kegiatan minggu yang lalu. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengabsen terlebih dahulu Adi Putra, Adik Prasetyo, Akmal Sujeni, Alfi Nurfala, Aziz Nurholik, Bagas Zaki Fauzan. Oke, semua hadir ya. Baiklah, untuk kegiatan hari ini nanti kalian prosedurnya adalah guru dampingi di dalam pembuatan pengawetan hijauan pakan ternak. Tujuannya di sini adalah dengan melakukan kegiatan praktek, kalian nanti bisa melakukan pengawetan atau pengolahan hijauan pakan ternak dengan benar. Paham ya? Oke anak-anak, nanti di dalam pengawetan atau di dalam praktek kegiatan ini diperhatikan adalah APD ya. Jadi kalian harus menggunakan APD yang lengkap, kemudian K3LH jangan lupa, karena berkaitan dengan alat-alat tandang ya. Jadi nanti kalian harus memperhatikan K3LH, harus berhati-hati sekali dan harus menggunakan sesuai dengan prosedur. Paham ya? Baik, silakan untuk menyiapkan alat dan bahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah anak-anak, untuk kegiatan pada siang hari ini telah selesai. Untuk kegiatan selanjutnya nanti kalian setelah ini beristirahat sebentar, kemudian lanjut ke kelas ya.
untuk kegiatan diskusi kelompok kaitan dengan materi tersebut ya. Jadi nanti kalian presentasi diskusi kelompok. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, kalian sudah luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu keluar itu. Bayu ikutan. Bagus. Baiklah, kegiatan kakak sudah selesai ya. Ini kelompok Pak sudah masuk dalam kelas ya, sudah berganti baju ya. Nah, silakan untuk sekarang kegiatan adalah diskusi. Saya beri waktu kalian untuk menulis di lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti kalian kumpulkan ya. Kemudian kalian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan kalian kerjakan. Silakan untuk didiskusikan. Berarti kalian sementara ngobrol dulu, mungkin berbalik atau bagaimana? Ya berbalik. Berbalik lah. Iya. Ini mah sana ini. Berdiskusi. Ya, semangat ya. Ya, silakan dikerjakan kemudian nanti didiskusikan. aja kan dia gampang. Oh, ini jawabnya kan yang ini. Ini kan nomor proses pembuatan ini. Yang semangat penilaiannya adalah sikap ya. Kalian harus saling memperhatikan sikap. Soalnya dia. Yang dibutuhkan. Pengumpulan kelompok kami nanti sampai evaluasi lagi sampai sini sebelum dimasukkan ke silo kan dilayukan di sini kan kadar airnya terlalu turun. Dari airnya kan 60 sampai 75% toh. Jumlah berarti oh nek gue kan menyesuaikan cek arep gawe pira. Orang enggak harus berapa. Orang kan ora dipatoki. Minimal kan jadinya kan 3 minggu minimal jadinya. Oh, nah masane kasih bertahannya kasih ger 1 tahun nek penyimpanan itu benar-benar ambil berapa. Berarti kalau ada yang ngomong sedikit ya kan kemungkinannya berjamur orang busuk kemungkinan karena dia angin rapat aerobik mudah-mudahan.
Ini. Izing ini. Segar, hijauan segar, kadar air 60 sampai 65. Kadar air 60 sampai 75%. Paling polar atau konsentrat. Polar atau konsentrat. Wis ini bahan sih M4. M4. Mengenalkan diri saja. Baiklah anak-anak, sudah selesai ya? Ya. Pastinya sudah selesai. Nah, silakan untuk kembali ke tempat semula dengan rapi, ya. Silakan untuk presentasi, silakan untuk yang kelompok yang sudah siap, silakan untuk maju terlebih dahulu. Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Erick Setiawan. Nama saya Gunawan. Nama saya Kusrono. Nama saya Rifki. Nama saya Dimas. Nama saya Ifran Bayu Prasetya. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan Mas Gunawan dibacakan. Permasalahan pakan ternak khususnya hijauan sering menjadi permasalahan utama dalam penyediaan pakan ternak di Indonesia dengan jumlah dan kecukupan nilai nutrisi yang kurang terpenuhi. Penyebab hal ini disebabkan karena ketersediaan pakan yang tidak terus-menerus, tidak kontinu sepanjang tahun. Pada musim penghujan, produksi pakan terutama hijauan tinggi dan menjadi kekurangan pada musim kemarau. Masalah ini terjadi karena peternak hanya mengandalkan hijauan dari mencari tanpa menanam sendiri. Solusi, peternak harus memperhatikan kebutuhan hijauan agar tersedia setiap waktu. Diupayakan dapat menanam sendiri hijauan walaupun hanya memanfaatkan sedikit tanah yang dimiliki, sehingga tidak kekurangan hijauan dan nilai nutrisi dari hijauan tersebut akan selalu tercukupi. Silakan bagi kelompok lain ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan untuk kelompok yang lain menanggapi. Ya, pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Sudah jelas. Kalau sudah tidak ada, belum? Cukup jelas ya? Ya. Setuju dengan pendapat kelompok? Setuju. Jika ada jangan jawab pertanyaan, saya mohon maaf jika ada kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah semangat sekali. Silakan untuk kelompok yang lain. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Bayu Yulianto. Saya Yulianto. Saya Andi Eko. Pada praktik pembuatan pengawetan hijauan dengan mengukur beberapa bahan. Jika untuk setiap bahan utama rumput gajah 20 kg, dibutuhkan bahan campuran yang lain yaitu molar 1 kg, molasses 50 ml, dan M4 10 ml. Jika tersedia bahan utama rumput gajah sebanyak 100 kg,
kilogram. Kami mendapat hasil dari pengukuran bahan-bahan tersebut sesuai kebutuhan, yaitu hijauan segar dengan penggunaan dosis 100 kg, polar 5 kg, molasses 250 ml, dan empat 50 ml. Evaluasi dari kegiatan praktik pembuatan pengawetan hijauan pangan ternak yang telah berkaitan dengan peralatan yang digunakan adalah: 1. Tidak tersedia alat pemotong rumput atau chopper. 2. Peralatan yang digunakan masih manual, yaitu menggunakan panel sehingga pemotongan tidak sempurna. 3. Alangkah baiknya jika praktik pembuatan silase sering dilakukan agar kami semakin paham. Pengalaman praktik berkaitan dengan kendala saat pembuatan silase: 1. Peralatan yang kurang lengkap. 2. Pencacahan rumput yang tidak seragam. 3. Waktu melakukan praktik tanpa kendala. Ada yang mau bertanya? Enggak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, kegiatan diskusi hari ini telah selesai ya. Kalian sangat luar biasa. Aplaus yang meriah untuk kalian semua. Baiklah, kegiatan selanjutnya adalah silakan untuk yang bisa menyimpulkan dari diskusi hari ini, silakan untuk maju ke depan. Ya. Oke, kelompok 3 mau menyimpulkan dari kegiatan diskusi hari ini. Silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdillah. Saya Yoga Imawan. Saya Zahra Nabila. Saya Nena Rahmayu. Saya Nanang Budi Utomo. Saya Jamal. Kami di sini mempresentasikan kesimpulan dari materi yang kami disampaikan yang akan dibacakan oleh Mbak Zahra Nabila. Dari kegiatan diskusi hari ini dapat kami simpulkan: nomor 1, untuk mengantisipasi kekurangan pakan ternak berupa hijauan, peternakan harus bisa menyediakan sendiri dengan cara memanfaatkan tanah yang ada di sekitar wilayahnya untuk ditanami hijauan supaya ternak tidak akan kekurangan nutrisi bahan pakan. Yang kedua, dalam praktik pembuatan silase kami melakukan penimbangan campuran bahan pakan dan penimbangan sesuai petunjuk dosis penggunaan. Dengan praktik pembuatan silat, kami semakin paham cara pembuatan. Kami akan menerapkan dalam praktik kami sendiri di rumah. Sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Tidak mas, cukup mas. Ada pertanyaan enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulannya, ya tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 3 ya. Jadi intinya untuk kesimpulannya dari kelompok 3 itu tadi mengantisipasi kekurangan silase di musim kemarau ya. Kemudian yang kedua adalah dalam praktek pembuatan silase itu memang harus sesuai dengan takaran ya, agar tidak terjadi apa tadi, pembusukan, penjamuran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Dengan mungkin kegiatan praktik pembuatan silase ya, diharapkan memang kalian itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Suatu saat kamu itu punya ternak yang banyak, suatu saat kamu itu menjadi pengusaha yang sukses ya enggak? Nah, diharapkan di dalam nanti manajemen peternakan yang kamu buat itu adalah bisa membuat inovasi, membuat apa? Membuat penemuan-penemuan baru berkaitan dengan pakan ya, seperti itu. Paham ya Nana ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke. Berarti untuk apa namanya?
pemahaman kalian? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Tentang materi hari ini sudah paham? Sudah jelas semua? Jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan untuk salah satu meresum kegiatan hari ini. Siapa yang akan meresum? Oke, Anak silahkan. Oke, resum kegiatan pagi ini. Yang pertama, hijauan harus tersedia secara terus-menerus agar tidak mengurangi nutrisi pada bahan pakan. Yang kedua, jika hijauan berlimpah di musim penghujan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan dengan cara difermentasi. Yang ketiga adalah dalam pembuatan pengawetan hijauan, kadar air hijauan tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Kadar air silase yang normal adalah 65–75%. Keempat, dalam penyimpanan harus anaerob agar proses fermentasi bisa berjalan dengan cepat. Yang terakhir adalah pengukuran bahan pakan polar dan bahan pakan aditif sesuai dosis. Ya. Gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk sesi kita. SMK Negeri Wanayasa. Mana? Mandiri. Kegiatan diskusi, kegiatan pembelajaran hari ini sangat luar biasa ya. Kalian sangat memahami sekali berkaitan dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Nah, semoga kedepannya kalian semakin paham, kemudian bisa dilanjutkan ke materi berikutnya. Nah, jadi untuk materi berikutnya itu nanti kaitan dengan bahan-bahan zat aditif terhadap hijauan ya. Jadi penambahan zat aditif terhadap hijauan. Baiklah, untuk mengetahui sejauh mana kalian telah memahami materi hari ini ya. Jadi kalian jika memang tidak paham boleh bertanya, mendiskusikan ya. Jadi kegiatan hari ini kalian kurang puas, silahkan didiskusikan dengan teman-teman kalian atau ditanyakan kepada guru ya, kaitan dengan materi pengawetan hijauan pakan ternak. Paham? Ya. Intinya jika kalian belum paham, tanyakan ke Bu Guru ya. Jika kalian sudah paham, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi ini. Di sini ada tindak lanjut yaitu evaluasi. Silahkan untuk dikerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Ya, silahkan di belakang. Nah, silakan ya dikerjakan, kemudian ini dikumpulkan. Nah, hasil dari evaluasi ini adalah ketika nanti kalian kalian bisa memahami dan nilainya bagus, berarti lanjut ke materi berikutnya. Tetapi jika nanti kalian masih belum memahami materi ini, berarti belum bisa atau melakukan revisi. Baik ya. Jadi nanti itu dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ya. Siap? Paham? Baiklah, untuk kegiatan hari ini karena kalian memang sudah paham sekali dari materi yang disampaikan Bu Guru berkaitan dengan pengawetan hijauan pakan ternak. Nanti untuk minggu depan dilanjutkan untuk materi pemberian bahan zat aditif
terhadap pakan hijauan, ya. Oke, silakan untuk hari ini selesai. Terima kasih atas atensi kalian di dalam pembelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Sebelum diakhiri, untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk beristirahat ya. Kembali lagi untuk jam berikutnya. Iya Bu. Ini kita pengen apa, Bu?